Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sidangur TV, inilah hukum menisbatkan nasab anak kepada orang lain. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa anak adalah pemberian Allah, manusia hanya berusaha atau ikhtiar untuk memperoleh anak melalui perkawinan yang sah. Namun tidak sedikit kita jumpai manusia yang dalam menjalani hidup berkeluarga dengan menempuh waktu bertahun-tahun, tapi kenyataannya masih tetap tidak punya anak. Nah, itulah sebagai bukti bahwa tidak setiap orang yang berkeluarga itu punya keturunan, manakala Allah tidak menghendakinya. Akan tetapi sebaliknya, manakala Allah menghendaki kepada seseorang sekali menikah dapat 1 tahun dia dianugerahi nikmat anak, maka salah satu solusi bagi sebagian seseorang yang tidak dikaruniai anak, ia terkadang nyangkok, artinya mengambil anak orang lain. Karena dengan mengambil anak seseorang itu terkadang menjadi wasilah mempunyai anak dengan seizin Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana hukum nama anak angkat dinisbatkan kepada orang tua angkat? Misalnya Mahmud dan Hamidah punya anak perempuan, sejak kecil diberikan kepada Hamidi dan Sulaiha. Kemudian anak itu diberi nama Aisyah oleh Hamidi. Selanjutnya anak tersebut dipanggil Aisyah binti Hamidi, padahal itu bapak angkat. Jawabannya adalah, kalau sekedar menambah nama orang tua angkat hukumnya boleh, misalkan Aisyah putri angkat Hamidi. Akan tetapi jika sampai menisbatkan anak ke orang tua angkat sebagai orang tua asli sehingga menghilangkan nasab, maka hukumnya adalah dosa besar, yakni haram. Sebagaimana Islam mengharamkan ayah mengingkari nasab anaknya tanpa adanya alasan yang benar, ia juga mengharamkan anak menisbatkan dirinya kepada yang bukan nasabnya, atau dipanggil dengan nama yang dinisbatkan kepada selain bapaknya sendiri. Nabi Muhammad menganggap perilaku ini kepada kemungkaran yang menyebabkan kutukan Sang Pencipta dan seluruh makhluknya. Dari atas mimbar, Ali meriwayatkan berdasarkan dokumen yang di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi aw tawalla ghaira mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in." Barang siapa yang mengklaim mengaku sebagai ayah selain ayahnya atau menisbatkan diri kepada selain walinya, ia mendapatkan laknat Allah dan para malaikat dan seluruh umat manusia. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari beliau Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun." Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya padahal ia tahu bahwa ia bukan bapaknya, maka surga diharamkan baginya. Pengangkatan anak halal dan haram dalam Islam. Talif Syekh Yusuf Al-Qardawi. Pengangkatan anak dalam pengertian pendidikan dan pengasuhan adalah pengangkatan anak yang dibatalkan oleh Islam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak orang lain, namun anak tersebut mengikuti garis keturunannya dan keluarganya dan membuktikan kepadanya semua ketentuan kenabian dan efeknya, seperti diperbolehkannya pekerjaan bercampur baur dan diharamkannya pernikahan dan hak warisan. Ada jenis
yang orang anggap adopsi, tetapi itu bukan adopsi yang dilarang oleh Islam, yaitu ketika seorang laki-laki memeluk anak yatim atau anak terlantar dan menjadikannya seperti anaknya sendiri dalam kelembutan, merawatnya dan mengasuhnya. Pahala di surga. Wanifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hukum menisbatkan nasab seorang anak kepada orang lain atau kepada bapak angkat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari perbuatan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.